People tahu ini karakter apa? Totoro, gemes banget ya. Pasti pengen dong bisa bikin bento kayak gini buat anaknya atau bekal suaminya atau mungkin buat usaha cateringnya. Atau kalau people pengen pesen aja langsung yang gampang ya, simple nggak usah ribet juga bisa. Gimana cara pesannya? Di mana belajarnya? Tonton terus di Ini Usahaku, episode spesial kali ini bersama Mimas Kitchen dan Creative Workshop. Hai people, nah sekarang kita sudah bareng sama Ibu Yani. Beliau adalah owner dari Mimas Kitchen dan juga co-founder dari Creative Workshop. Bu Yani, apa kabar Ibu? Halo, selamat pagi. Sehat Ibu? Sehat. Terima kasih kita udah dibolehin main ke sini ya. Dan kita mau tanya-tanya nih, soalnya ini salah satu usaha yang unik gitu. Kira kita bisa lihat lucu banget nih bento-bentonya. Apalagi ini kan memang sekarang jadi tren ya. Ketika ibu-ibu mulai semangat ngebawain bekal suami atau anaknya terus dibikin macem-macem. Nah ternyata ini ada nih yang udah dari dulu itu sudah memulainya ya. Bu Yani, dari tahun berapa Bu sebenarnya sudah mulai seperti ini? Sebenarnya mulai tahun 2011. 2011 ya, jadi bento ini awalnya karena dari catering. Catering biasa, saya sempat buka rumah makan, kemudian tutup, kemudian pindah ke catering. Kemudian karena suka aja lihat yang lucu-lucu gitu, akhirnya mulai tuh ngebekelin suami, kemudian difoto lewat Facebook. Awalnya gitu. Jadi awalnya sebenarnya nggak yang langsung catering, tapi yang di foto-foto, kemudian ada 1-2 teman ngomong, anakku ulang tahun, bisa nggak dibuatin? Gitu. Akhirnya dibuatin, ditempelin stiker. Nah dari 20 orang ada 2 yang kontak. Bisa, anakku mau ulang tahun lagi nih, bisa nggak? Nah jadi akhirnya dari situ gitu. Kemudian lama-kelamaan, kemudian ada yang tanya, bisa ngajarin nggak? Gitu. Akhirnya kolaborasi dengan beberapa komunitas, jadi seperti hijabers, terus komunitas ASI, mengasihi gitu. Kemudian mereka minta saya ngajar untuk bento-bento begini. Akhirnya keterusan tuh sampai hari ini. Gitu. Jadi emang dari kesukaan sendiri ya awalnya ya. Terus ternyata ada loh pasarnya, berkembang dari catering sampai akhirnya bikin workshop ya. Lalu kalau dari cateringnya dulu nih ya, yang disediakan Mimas Kitchen itu apa aja sih? Sebenarnya Mimas Kitchen ini awalnya untuk birthday, cuman untuk birthday aja gitu. Cuman karena permintaan, kadang-kala anakku GTM, anakku GTM, kemudian bekal, ya udah ngebekal gitu. Jadi setiap hari buat masakan rumahan tapi ada karakternya biar gitu, semangat biar semangat ya. Apalagi kemarin tuh sempat setelah COVID kan mereka online ya gitu. Jadi mau ke sekolah mamanya yang semangat nih bawain bekal, tapi kadang mamanya aduh aku nggak punya waktu gitu. Jadi akhirnya pesan catering ke kami. Kemudian yang pertama birthday, yang kedua harian, yang ketiga tumpeng, nasi kotak dan lain-lain gitu. Cuman memang bedanya dengan catering lain, tempat kami itu bisa pakai karakter gitu. Jadi sesuai tema, misalnya temanya apa ya, mobil atau tema apa, kami bisa kasih sesuai tema begitu. Oke, bener sih. Tapi jadinya kalau kita sih sayang mau makan Bu, soalnya ya. Ada yang sampai ini bisa nggak sih dikulkasin gitu, nggak mau makan. Iya, tapi kalau buat anak-anak jadinya malah semangat makan. Tapi tadi kan disebutin ini juga ada catering hariannya. Nah ini kalau kita detailkan lagi, mau catering hariannya ini ada ketentuannya nggak? Misalnya bisa ambil per hari atau harus per minggu atau per bulan, terus diantarkannya jam berapa, bisa diantar kemana atau harus ambil? Kalau pengantaran kami biasanya jam 10 gitu karena mendekati jam makan siang. Tapi kalau menghendaki pagi jam 6 ready ya diambil gitu. Karena kan kami kolaborasi, kami nggak ada karyawan untuk yang pengiriman ya. Jadi kami ini benar-benar yang gini, saya tahu UMKM itu nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi UMKM itu harus bergandeng tangan.
Makanya itu saya demen kalau kita bisa kolaborasi gitu. Makanya dengan saya nggak rekrut untuk orang pengiriman, tapi saya ambil UMKM yang menyediakan jasa pengiriman. Jadi kami janjian, oke, saya kontrak ya sama kamu gitu. Setiap jam sekian saya ada 10 misalnya 10 alamat gitu. Kemudian setelah itu nanti kolaborasi dengan UMKM lain dan lain sebagainya. Jadi kami itu UMKM yang termasuk agak bestie ya, berkolaborasi. Iya. Ya, tapi benar banget sih. Jadinya kehidupan UMKM di Kota Semarang semakin berwarna. Ya, betul. Dan tadi kan bisa diambil kalau mau pagi, tapi kalau diantar bisa untuk makan siang. Ya. Lalu kemudian kalau untuk tadi tuh ada tumpeng juga ya, ada tumpeng dan lain-lain. Ini ketentuannya harus pesennya Hamin berapa? Seminggu ya, nggak bisa dadakan ya? Iya, nggak bisa. Kalau yang dadakan tuh tahu bulat. Oke, jadi pesan seminggu dulu. Kalau untuk cateringnya tadi bisa harian atau harus bulanan? Harus bulan, mingguan lah paling nggak. Seminggu misalnya 3-4 kali gitu. Cuman nanti biasanya menu keluar itu hari Minggu, kemudian untuk Sabtu, untuk Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kami off untuk cateringnya, karena untuk anak-anak sekolah ya, kebanyakan anak-anak sekolah tuh kan Sabtu libur gitu. Gitu. Itu berarti sistemnya ada grup WhatsApp-nya mungkin di share itu atau ada grup WhatsApp. Baik, jadi nanti mami ya bisa join dulu ke grupnya untuk tahu menu selama seminggu itu apa, terus nanti mau ambil apa aja. Gitu ya. Ada minimalnya nggak? Kalau yang harian 1 aja, cuman memang ada ongkos kirimnya. Kemudian kalau yang birthday minimal 20 pack, ada subsidi ongkir. Gitu. Biasanya subsidi ongkir kan dari pihak jasa pengiriman ya, mereka sediain voucher dan lain-lain. Kalau untuk tumpeng dan lain-lain? Tumpeng dan lain-lain pokoknya di atas 500.000 ada subsidi ongkir, tapi di atas 1 juta kami free ongkir. Oh begitu, baik. Ada pilihan ukuran-ukurannya nggak sih? Kalau ukuran biasanya kami per orang, jadi per kepala, misalnya 5-10 orang, 10 orang sampai 20 orang gitu. Karena kadangkala beberapa karakter tuh sudah ngabisin satu tampasnya sendiri gitu. Jadi kalau gitu saya susah ngukurnya tampahnya berapa diameter, aku nggak bisa nih gitu. Jadi biasanya kalau mama untuk pokoknya ini untuk 10 orang cukup, biasanya saya gitu. Karena ada karakter-karakter yang tertentu tuh karakternya harus bentuknya besar, apalagi kalau cetakan ya, cetakan tuh nggak bisa dikira-kira gitu. Jadi ya ngepas gitu. Oke, seru banget ya ternyata. Dan ini sebenarnya bisa bikin karakter yang lucu-lucu gini tuh belajar dari mana sih, Bu? Atau coba sendiri nih, otodidak? Ya awalnya otodidak. Jadi awal pertama sebenarnya bento ini yang karakter ini masuk ke Indonesia itu mungkin di tahun 2000-an sebenarnya. Kemudian ada grup Facebook waktu itu khusus untuk belajar bikin bento. Cuman waktu itu memang agak nggak yang umum gitu. Kemudian saya gabung dengan grup itu, makin kesini makin lebih seneng gitu kan. Akhirnya sharing aja gitu. Ini pakainya ini pakainya ini gimana gitu. Jadi awalnya memang otodidak, kemudian karena harus ngajar, akhirnya saya ke Surabaya, ke Jakarta untuk memang benar-benar belajar gitu. Sampai keluar kota ya buat mempelajarinya lah. Oke, kita masih akan kulik lebih banyak lagi ya tentang usaha ini bersama Ibu Yani. Jadi jangan kemana-mana untuk people, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di Kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. Eka-View Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggeneng, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar.
Selain itu, EKView Agro Edu Park juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. Edu Park yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di EKView Agro Edu Park Kota Semarang. Masih di Ini Usahaku, episode 5 Kitchen dan juga Creative Workshop. Tadi kita udah banyak bahas tentang cateringnya ya Bu Yani. Nah ini kalau untuk Creative Workshopnya kita mulai membahas lebih lanjut ya. Ini sudah ada banyak sekali ya yang pada ikut kegiatannya. Sebenarnya ini ada ketentuannya nggak? Misalnya berapa packs yang ikut, terus kemudian mungkin ada minimum paymentnya berapa atau seperti apa? Kalau untuk kelas Creative Workshop ini buka minimal biasanya 3-5 orang. Jadi 3-5 orang tapi kalau kami juga sediakan kelas privat sebenarnya. Jadi awalnya Creative Workshop ini nggak yang langsung terjun ke workshop. Awalnya karena untuk handle kelasnya bento gitu. Kemudian biasanya kalau kita lihat ya, kami lihat itu biasanya saya di Semarang nih. Kalau mau belajar biasanya ke kota besar, ya kan, ke Jakarta, ke Surabaya. Tapi kota-kota kabupaten di sekitar Semarang mereka belajarnya ke Semarang. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kenapa privat itu dibuka, karena banyak teman-teman di kabupaten-kabupaten sekitar Semarang itu belajar ke Semarang. Gitu. Mereka catering-catering yang ada di Kadem Purworejo, kemudian Kudus. Mana lagi ya? Sering sih banyak banget yang kota-kota itu, bahkan luar pulau. Saya pernah datang orang Papua. Ini ke Semarang? Iya, ke Semarang naik flight gitu khusus untuk belajar. Kemudian orang mana, Medan. Itu mereka pas di Semarang, aku bisa nggak diajarin? Aku minta kelas gitu, private nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya kelas 1 orang pun kami buka untuk private gitu. Jadi minimal peserta kalau pas kelas besar 5 orang, 3 orang itu. Tapi kalau yang memang kami juga terima private. Oke. Jadi kalau pengen lebih fokus bisa private. Tapi kalau misalnya mau grup juga bisa ya. Biasanya kalau yang private itu untuk yang catering. Oh iya. Nah, kami juga pernah tuh buka khusus UMKM catering. Waktu itu kalau saya sebut nama-nama catering pasti teman-teman Semarang tahu gitu. Ya, memang kami kumpulkan gitu, karena kan memang catering Semarang kan suka ngumpul-ngumpul ya. Gitu. Ayo Mbak Yani, ayo ajarin. Ya, ayo sudah kumpulin kapan nanti kita belajar bareng gitu. Jadi kami nggak buka kelas tapi latbar. Latihan bareng, sharing ilmu begitu ya. Nanti ada yang bikin garnish, ada yang bikin itu gitu. Jadi saya bersyukur sih di Semarang tuh UMKM-nya itu saling support gitu. Jadi nggak yang ini kepintaran punya aku sendiri nih, nggak yang gitu. Nggak sikut-sikutan tapi malah berkolaborasi ya. Senang banget, kita aja yang dengar ceritanya juga ikut senang ya. Oke, dan terus kemudian yang didapatkan kira-kira ketika kita ikut workshopnya dari Creative Workshop ini apa? Untuk yang privat maupun yang grup? Ya, yang pasti skill ya. Nah, yang pasti skill. Kemudian kami ini kan buka lifetime garansi. Jadi kapanpun konsultasi, kapanpun by WA, kami pasti siap gitu. Jadi akhirnya yang jadi peserta biasanya jadi teman. Akhirnya kan tanya mereka workshopnya gimana, ini Kak pakainya apa, ini apa gitu. Akhirnya jadi anytime mau tanya seputar bento, seputar catering, saya pasti kalau enggak pasti saya bales lah gitu. Oh begitu. Baik. Jadi kalau ketika belajarnya hanya belajar satu karakter atau gimana itu Bu? Kalau pas kelas kayak di mall-mall yang hari-hari ini kan di mall banyak banget ya, itu biasanya satu karakter aja. Tapi kalau yang untuk private biasanya kalau yang kelas dasar aja bisa 3-4 karakter. Kemudian yang kelas 3D jadi karakternya bisa berdiri, itu paling enggak 3D gitu. Itu paling enggak couple. Jadi saya kan biasanya lihat kalau catering tuh mintanya ada kadang couple gitu. Jadi
pasti minimal couple, jadi dua karakter gitu. Kemudian ada lagi yang teknik yang lain namanya yang decosit gitu. Decosit itu yang teknik dari telur dadar, kulit risol. Ya. Ada juga ya. Seru banget ternyata untuk menguliah seperti itu ya. Lalu kemudian kalau untuk tadi kan kita bisa bareng-bareng ataupun sendirian belajar mulai dari satu karakter sampai couple begitu juga ada ya. Nah tapi kira-kira untuk mempelajarinya itu biasanya satu kelas butuh waktu berapa lama sih? Kalau mempelajarinya sih paling enggak 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi kalau sampai akhirnya jadi rapi bener, istilahnya kayak punya Mbak Yeni nih, ya butuh setiap hari latihan gitu. Tetap beda ya, 1,5 jam baru nyoba sama yang udah bertahun-tahun tangannya ini. Tapi ya langkah awal untuk memulai ya. Paling tidak kalau orang Jawa ngomong lemes ke tangan. Lemes ke tangan, oke. Dan untuk kreatif workshop ini berarti Bu Yeni kan sebagai co-founder. Ini membangunnya bersama dengan siapa? Saya ada sebenarnya kreatif workshop ini dengan 2 rekan, ya namanya Oni dan Amelia. Nah, 2 rekan ini yang akhirnya menggawangi, ayo Bu kita bikin bareng-bareng gitu. Jadi bikin kreatif workshop. Jadi awalnya kreatif workshop ini untuk handling acara kelas bento. Jadi mereka yang terima pendaftaran, mereka yang cari kafenya di mana. Karena dulu kan nggak serame workshop sekarang nih. Kafe manapun mau terima, mall manapun mau terima. Kalau dulu enggak. Kalau dulu masih tuh susah ya. Masih susah. Babat alas dulu ya. Iya, karena kan kami mulai workshop tuh tahun 2000. Kalau saya sendiri saya sendiri itu tahun berapa ya? Tahun 2014, 2015 sudah mulai workshop. Jadi workshopnya tuh dulu harus di hotel, gitu. Jadi harus besar terus atau di rumah salah satu orang. Pokoknya, susah. Pokoknya harus gitu. Terus akhirnya mulai ke kafe-kafe. Kafe pun harus nembusin sendiri, nggak ada kafe yang manggil kita. Kalau sekarang kan kafe manggil, kafe yang kontak gitu. Tapi kalau yang dulu kami pesan, aku pesan reserve tempat 10 orang berapa. Nah itu semua diatur, diurus sama Oni dan Amelia. Nah kemudian jadi saya tahu saya datang aja ya ngajar gitu. Karena prepare-nya tuh nggak gampang loh gitu. Karena harus siapin bahannya. Betul, itu bahan semua dari saya. Ini ya. Kecuali kalau ada kafe yang mereka gini. Nggak boleh bawa dari luar. Enggak, kalau memang di kafe saya ambil makanan kafe. Gitu. Jadi saya minta kafe itu siapin ya misalnya katsu atau mie atau nasi. Pasti saya minimal nasi ambil di ambil di kafe gitu. Jadi makanya saya sekali lagi Mimas Kitchen Creative Workshop Adik itu untuk kolaborasi sebenarnya. Jadi saya memang nggak bisa sendiri gitu. Jadi akhirnya saya ngomong sama si kafe, pokoknya aku makanan dari kamu. Bagi-bagi tugas dan bagi-bagi rezeki. Iya. Oke, dan dibantu oleh 2 teman dari Creative Workshop. Bu Yeni. Kalau untuk Mimas Kitchen-nya sudah ada berapa karyawan? Jadi kalau Mimas Kitchen-nya itu memang paling tidak 4 karyawan. Mereka sih cuman untuk urusan dapur gitu. Biasanya kalau yang packing kita dibantu keluarga ya. Karena kalau packing, kalau pas nggak bener packingnya gitu dia cepat bau. Pengaruh ya. Penyimpanannya. Kemudian juga masak apa semua ya, karena kalau biasanya untuk workshop dan lain-lain itu makanan anak-anak tuh paling goreng ya. Jadi mereka sudah bisa lah karyawan gitu. Dan ini kalau misalnya sudah ada e-people yang penasaran banget mau ada acara buat anaknya nih dan mau pesen atau mau belajar ya, bisa hubungin kemana Bu? Oke, bisa hubungin ke WA 085 700 88 2281. Oke, atau Instagramnya ada? Ya, Instagramnya Mima Kitchen _Semarang, MYMA Kitchen _Semarang. Ya. Lalu untuk kreatif workshop? Ini untuk kreatif workshop bisa di WA 085
740788692 atau di IG @creative.workshop. Oke, lengkap sekali ya. Silakan boleh dikepoin dulu. Kalau sudah yakin bisa langsung WhatsApp untuk pesanannya atau mau belajar yang mana. Ya. Dan rencana ke depan kira-kira ada apa nih dari Bu Yani? Oke ya, rencana ke depan kami tuh mau buka kelas yang nggak kemana-mana. Jadi maksudnya kami buka kelas yang reguler. Jadi setiap hari akan kita buka studio. Studio. Jadi bikin bebikinan. Jadi mulai dari bento, kemudian cookies dan lain-lain gitu. Kami baru setting tempat untuk bikin studionya. Doakan. Wih, keren banget sih ini nanti ya. Amin. Semoga nanti kita bisa main-main lagi kalau studionya udah jadi. Semoga lancar usahanya. Thank you. Terima kasih sudah berbagi informasinya bersama kami. Dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silakan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Semarang Pemkot karena ini usahaku akan hadir setiap hari Kamis dan dari hari Minggu sampai dari Senin sampai Minggu pun kita punya banyak program yang bisa e-people tonton. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta Bu Yani dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.